Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama tidak lupa mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang hari ini Allah perkenankan kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan hadir dalam majelis ilmu. Saya pribadi berdoa semoga ibu-ibu semuanya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan semangat dalam beribadah, dan Allah berikan kita semua keistiqomahan dalam menjalankan segala ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah berikan kita satu waktu nanti ketika dipanggil, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua nggih ibu-ibu? Alhamdulillah. Pun nyate dereng sampun. Napa pun tensine dhuwur. Alhamdulillah ibu-ibu, kita diberikan nikmat Allah, kita sudah melaksanakan banyak ibadah yang terbaik di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah hari-hari di mana amal-amal soleh di dalamnya sangat dicintai oleh Allah, melebihi daripada amal soleh di hari-hari lain. Alhamdulillah kita sudah diperkenankan Allah masuk di hari-hari itu, sehingga ibu-ibu insya Allah kita berbaik sangka kepada Allah. Amal-amal kita di hari-hari tersebut ya diberikan pahala yang berlipat ganda, dari sholat kita, dari puasa Dzulhijjah kita, lebih-lebih puasa Arafah kita. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda terkait masalah puasa Arafah itu menghapus dosa 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang telah lalu. Ibaratin jenengan iki rum gawe dosa wis di ngapura Gusti Allah. Luar biasa nggih. Jadi kita setahun ke depan ya dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, jangan terus mengambil kesempatan yang ngono awak gawe dosa terus. Ya, jangan. Ini adalah maha murahnya Allah, yang maksudnya siapa aja yang pahala dari puasa Arafahnya itu diberikan oleh Allah, maka dia akan diberikan hidayah, dijauhkan dari segala dosa. Ya, kalau kita puasanya kemarin diterima oleh Allah, maka berarti setahun ke depan kita akan senantiasa berhati-hati dalam melakukan perbuatan dosa. Alhamdulillah. Kemudian syukur yang ketiga juga ibu-ibu, kita sudah melaksanakan ibadah kurban. Ibadah yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dapat pelajaran apa ibu-ibu dari kurban? Pelajaran banyak sekali nggih. Pelajaran pertama tentang dakwahnya seorang nabi yang luar biasa, yang tanpa putus asa ya, pindah dari negeri atau kampungnya sendiri, diusir oleh kaumnya, tidak percaya dengan dakwahnya, tapi kemudian beliau dengan kesabarannya akhirnya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah atau kekasihipun Gusti Allah. Ya, tidak ada gelar seperti ini kecuali gelarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga mendapatkan gelar Abul Anbiya,
atau simbahe para nabi. Karena memang beliau sendiri seorang nabi, tapi beliau sendiri juga melahirkan banyak nabi melalui keturunannya yang bernama Ishak dan keturunannya yang bernama Nabi Ismail. Dari keturunannya Ishak kemarin kita sudah ceritakan banyak sekali nabi. Kemudian dari keturunannya Ismail muncullah satu nabi dan menjadi khatamul anbiya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa dari kesabarannya Nabi Ibrahim, Allah muliakan beliau menjadi orang yang paling penting di akhir zaman ini, sampai ya kembali kita ulang, nama beliau senantiasa kita baca setiap hari di dalam sholawat kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Coba nama yang paling banyak kita baca bukannya Nabi Adam, bukannya Nabi Idris, bukannya Nabi Nuh, bukan Nabi Isa, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pelajaran pertama tentang kesabaran. Ya, dari ibadah kurban ini kita mengambil pelajaran sabar. Kadang kalau kita jenengi hasil itu mboten langsung sakdek saknyet. Ya, kadang kala perlu waktu, momen terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kadang kala kita berdoa saat ini, tapi Allah kabulkan di waktu terbaik menurut Allah. Nabi Ibrahim coba berdoa seperti apa supaya diberikan hidayah kepada kaumnya, supaya diberikan keturunan, gitu. Nabi Ibrahim itu diberikan keturunan ketika beliau sudah sepuh sangat. Sudah berumur sangat tua. Akhirnya Allah ijabah dengan keturunan yang terbaik. Ora bain-bain, Nabi langsung menjadi seorang nabi. Kemudian pelajaran yang lain ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu ibadah kurban ya belajarnya kita berkorban. Kita ketika menyembelih hewan kurban, kita diajari supaya menyembelih segala hawa nafsu kita, menyembelih segala kesenangan kita. Ya. Wonten boten tiyang ingkang sugih ning boten kurban. Wonten gitu. Kenapa? Karena dia tidak mau berkurban, tidak mau mengorbankan apa yang dia sukai. Mungkin duitnya miliaran, tapi kok begitu beratnya dia berkurban. Dia belum berhasil menyembelih hawa nafsunya, belum berhasil menyembelih kesenangan dunianya. Namun alhamdulillah kita dengan segala keterbatasan kita berkurban. Bismillah, karena Allah aku kurbankan wedhusku sing paling apik, bondoku sing paling tak senengi, ya, kesenangan duniaku yang aku tabung, aku kumpulkan, sembelih, dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten tiang ingkang kurban karena Gusti Allah niku diganti mboten kali Gusti Allah. Diganti ini pun kadang mas gede. Ada. Itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian nafkahkan untuk Allah, yang kalian infakkan untuk Allah, baik itu berupa wakaf, sedekah, kurban, apapun yang kita berikan untuk Allah, fahuwa yukhlifu, Allah yang ganti. Allah yang ganti. Boten tonggo tepalih kita ingkang angsal daging kurban ingkang ganti, boten, Allah yang ganti. Boten panitia kurban ingkang gontos, boten. Bisa jadi mungkin ada orang yang berkurban, dia kemudian berikan kepada tetangganya, jangankan mereka mengganti, matur nuwun wi kadang kala mboten, wonten mboten? Wonten. Malah kadolong maido barang wonten mboten? Apa mung seprapat? Tak kira-kira sekilo yang ngekei iki, mbok menawa enten. Tapi karena kita kurbannya untuk Allah, ya kan? Meskipun tidak mendapatkan balas kasih, meskipun tidak mendapatkan ucapan terima kasih,
kita tetap tenang hati kita, yakin yang ganti adalah Allah. Jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran kita berkurban. Kalau apa-apa kita korbankan, Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Kemudian Bapak Ibu, pelajaran yang ketiga terkait masalah pendidikan orang tua kepada anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum beliau mengorbankan Ismail, beliau itu adalah orang tua yang sudah benar-benar mantap dalam mendidik anaknya. Coba di dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menyembelih anaknya melalui mimpi, ya, apa kata Ibrahim? Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku tersayang, sesungguhnya aku lihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu? Coba kalimatnya. Maka apa pendapatmu? Fandur madza tara. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan memaksakan diri kemudian mengatakan aku membengi ngimpi mbeleh kue. Ayo, lumah. Ayo manut bapak. Enggak kayak gitu. Tapi beliau masih mengajak musyawarah, dialog. Fandur madza tara. Pendapatmu apa le? Kok aku dikon mbeleh kue iki kepiye iki? Dan karena Ismail anaknya Nabi Ibrahim ini sudah betul-betul mantap imannya, beliau sudah yakin bahwa mimpi bapaknya sebagai seorang nabi adalah wahyu. Ya, ini sering kemarin kita sampaikan kalau mimpinya nabi adalah wahyu. Ya, tapi kalau mimpi ini jenengan, mimpi ini kula, ampun dianggap wahyu. Ya, wahyu din niku. Iku namung bunga-bunga tidur. Jangan sampai nanti bangun tidur terus jenengan cerita ke bapak, Pak, aku membengi kok ngimpi jenengan karo wong wedok ya. Tenan ora iki, Pak? Nah, itu hanya bunga-bunga tidur, bisa jadi dari syaitan. Le, aku membengi ngimpi jiwiti kowe misalnya. Jangan dilakukan. Ya. Karena beda mimpinya Nabi dengan manusia biasa. Maka apa kata Ismail ketika mendapatkan berita dari bapaknya ini? Beliau mengatakan ya bunaya, wahai bapakku sayang. Kalimatnya ya bunaya, bukan ya abi, wahai abi, wahai bapakku, bukan ya bunaya. Ya abati, maaf, ya abati, wahai bapakku sayang. If'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku dari kalangan orang-orang yang sabar. Pak, lakukan apa yang engkau diperintahkan oleh Allah SWT. Insyaallah aku akan sabar. Ini pelajaran yang ketiga. Bagaimana pendidikan iman kepada anak berhasil dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan tentu Siti Hajar, ibunya. Ya, ibunya yang paling utama mendidik. Bagaimana menjadikan anak kuat sekali imannya. Coba kalau ibunya ini tidak percaya suaminya adalah seorang nabi. Ya. Loh, anak lek ndonga suwe lek ngrawat ya rekoso kok atok belah iki piye to Mas misalnya gitu. Tapi karena seorang Hajar ini yakin bahwa ini adalah wahyu dari Allah, dia pun tidak menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pelajaran yang ketiga. Kemudian pelajaran yang berikutnya jemaah yang dirahmati Allah SWT adalah tentang kesederhanaan. Kesederhanaan seorang nabi ya, dengan istrinya, dengan anaknya yang hidup tanpa mengharapkan segala duniawi. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam doa-doanya
adalah bagaimana keluarganya itu senantiasa taat menjalankan perintah Allah. Bukan minta masalah duniawi. Tidak mikirkan masalah rumahnya bagaimana. Tidak mikirkan masalah penghidupannya bagaimana. Ya. Tapi yang dipikirkan adalah Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa menegakkan salat dan juga keturunanku orang yang senantiasa menegakkan salat. Ya Rabb, Engkau adalah yang mengabulkan segala doa. Jadi dunganit yang sepuh ingkang iman. Nggih. Supados putra putrinipun niku sregep anggenipun nglampahi salat. Ini pelajaran yang berikutnya. Dan kita dapati bagaimana keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah para nabi yang mereka tekun dalam menjalankan sholatnya. Bahkan beliau membangun Ka'bah yang dihancurkan atau yang hancur dan menjadi kiblatnya umat sampai akhir zaman nanti. Kemudian ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Dzulhijjah, setelah ibadah kurban, apa yang harus kita lakukan? Tentu ya, ketika kita sudah diberikan banyak nikmat oleh Allah SWT ini, maka PR berikutnya adalah kita berusaha untuk istiqamah. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang continue, yang istiqamah meskipun sedikit. Boten namun tahu nglakoni. Tapi namanya ibadah itu harus terus-terusan lek nglakoni. Mbah, jenengan kurban boten tahun niki? Ah boten lah, kula ya wis tahu kurban. Ndak seperti itu. Mbah, jenengan tindak pengawasan malam Rebo boten? Ora le, ora no, aku wong ya wingi wis tahu mangkat. Ndak seperti itu. Ibadah itu adalah terus-terusan. Maka sering kita gambarkan seorang juara adalah bukan mereka yang berlari kencang saat dimulai lomba, tapi seorang juara adalah mereka yang terus menjaga semangat sampai garis finishnya. Alah dene wong mlayu banter ning bar tekan tengah-tengah sampai garis finish leret mandek turu, maka dia tidak akan disebut seorang yang juara. Pernah mboten jenengan ningali film Upin Ipin? Ada ini filmnya cah cilik-cilik iki. Ada si Mail itu ya, ada dia jadi seekor kelinci pada pagi, kelinci. Nah, kemudian satunya dia berlomba dengan seekor kura-kura. Kelinci ini nyepeleke lomba lari, lomba jual melayu banter. Lah mesti menang kura-kura lek mlaku, kura-kura yuyu apa niku? Kok yuyu apa jenenge? Nek kura-kura bahasa Jawa napa? Napa? Bulus. Oke. Penyu nggih, bulus. Wah, wong bulus lek mlaku gliak-gliak mesti menang aku iki. Akhirnya apa? Wah ini kelinci ini buantel maju. Terus di tengah-tengah ngece sampai ngece. Loh, gue agak pirang langkah, gue pirang jangka. Aku wis tekan kene. Terus nyantai, teturun nonggon. Napa niku? Wit-witan. Ketika penyu atau bulus ini pun ajeng cerak, melayu banter mulai. Kemudian sampai pohon, nyantai turun. Jadi ngece banget gitu. Nah, kemudian ketika mau didekati kura-kura, melayu banter meneh. Hingga satu waktu ketika dia itu ya nyantai di sebuah pohon, akhirnya dia ketiduran ibu-ibu ya, ketiduran.
Nah, dia tidak tahu ternyata kura-kura ini berhasil melewati dia dan sampailah garis finish. Akhirnya kura-kura ini menjadi juara. Nah, ibu-ibu ini gambaran bagaimana keistiqomahan di dalam agama ini penting. Ada orang yang mungkin mereka begitu semangat dalam beribadah, ning tahu biyen mungkin bar kuwi orang semangat maneh. Ada orang ya yang mereka begitu pintar membaca Al-Qur'an sehingga kemudian menyepelekan, aku wis khatam bola bali. Yo aku tak kolol-kolol prei. Tapi di saat yang lain ada beberapa orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, maca Al-Qur'an itu geliat-geliat. Alif lam mim Dzalika kitabul la raiba fi. Karena dia merasa tidak bisa banter, akhirnya apa? Belajar terus. Qadarullah wis sinau bola-bali kok yo ora pinter-pinter. Qadarullah udah berkali-kali baca, kok ya tetep ngono wae. Bedake huruf sin kali shin ora bener terus. Tapi dia continue terus-menerus. Kira-kira mana yang terbaik ibu-ibu? Orang yang belajar membaca Al-Quran dia sudah selesai kemudian meninggalkan belajar. Dengan orang yang terus-menerus belajar sampai akhir hayatnya. Saya pun menurut Allah SWT. Saya orang yang belajar terus-menerus. Sesuai dari hadis tadi. Sebaik-baik amalan adalah yang continue meskipun sedikit. Orang yang dia belajar sedekah sidik-sidik rakitan mung 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, tapi terus menerus, insya Allah itu yang terbaik daripada orang yang pernah sedekah habis itu tidak pernah sedekah lagi, pernah ngaji habis itu tidak pernah kelihatan lagi. Kayaknya dulu banyak ini, kayaknya dulu 3 soft ya, kok saya mundur. Ya ini Masya Allah berarti jenengan orang-orang pilihan ya ibu-ibu. Continue ya meskipun ya mungkin kita ada rasa bosan, ada rasa capek, ada rasa kurang nyaman, tapi kita menjaga keistiqomahan ya kita hadir terus dalam majelis. Tapi kita berbaik sangka ya yang tidak hadir mungkin karena sibuk atau karena sakit atau karena mungkin ada majelis ilmu di tempat lain. Ya bisa jadi. Ya. Namun demikian ibu-ibu kita memotivasi diri kita sendiri. Bismillah aku tetap mangkat. Bismillah aku tetap istiqomah. Ya, meskipun capek, meskipun kadang kalau sing ngendikan ya ora paham misalnya ya. Aku kira paham ya apa. Meskipun seperti itu kita berusaha untuk berangkat, maka itu adalah kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang pertama tentang masalah istiqomah. Kemudian yang berikutnya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah masa kita yang sudah tidak terlalu muda lagi. Maka di usia kita yang sudah sepuh menikah, ibu-ibu yang rahmati Allah, kita berarti harus lebih disiplin mengatur waktu. Kalau kemarin kita dimanjakan dengan fisik kita yang begitu ya kuatnya, dengan akal kita yang begitu ya hebatnya dalam berpikir, dengan mungkin kekuatan hafalan kita, sekarang sudah tidak seperti itu lagi, sehingga ini jangan membuat kita putus asa, tapi harusnya malah menjadikan kita lebih semangat. Ketika kita misalnya waktu muda dulu ada beberapa ibadah yang terlewatkan, maka di masa usia kita saat ini, maka mari kekurangan kita waktu muda itu kita sempurnakan dengan ibadah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibu-ibu ini kadangkala ya ada beberapa nikmatnya orang tua itu entah benar entah tidak ya.
adalah ya kegiatan duniawinya itu sudah mulai berkurang. Ya setidaknya misalnya ngapunten di antara kita ada yang sudah pensiunan. Antum mboten sing pensiunan teng mriki. Antum nggih kula kita nonton nggih. Kemarin Masya Allah saya tadi seharian itu ya menemani ada jamaah yang ya ngurus ya beberapa hal bersama kami sudah pensiun. Beliau cerita, saya dari dulu waktu muda saat pagi berangkat kerja malam baru pulang, kadang nggak ngerti tetangga, nggak kenal dengan siapa-siapa. Sekarang alhamdulillah Ustaz, saya dari pagi sampai sore sudah free, sudah banyak ibadah. Kenapa Bu? Karena sudah pensiun Ustaz. Sudah pensiun. Ini sebuah nikmat ibu-ibu. Coba sekarang itu neng niki nganu Bu, bocoran ning mboten pati apik. Orang Indonesia itu Bu, yang rekeningnya di atas 100 juta itu hanya antara 2 sampai 3%. Kayaknya 2 dan 3% ini orangnya nggak di sini. Bukan menghina ya. Artinya apa saya mau nyampaikan? Sesibuk-sibuknya orang Indonesia itu jebule ora pati sugih-sugih banget. Jadi lek ngoyak dunia itu dari pagi sampai malam ternyata yo nggak didapat-dapat. Ya. Bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun mengumpulkan dunia, orang ngumpul-ngumpul coba. Ibaratnya dunia itu dioyake le mlayu luwe banter. Sehingga ibu-ibu, orang-orang yang itu Masya Allah wirawiri mencari dunia itu aslinya mereka itu juga orang pati sugih. Orang pati sugih. Sehingga kalau kita pikir-pikir dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat, itu rakyat rugi banget tuh. Rugi banget. Rugi banget. Malah nah, ini status teman yang kebetulan kemarin itu investasi, kemudian harga sekarang ini kan semuanya saham-saham sedang merosot. Kemudian dia bikin status begini, investasi terbaik adalah tidak investasi. Usaha terbaik adalah tidak usaha. Lah pripun ibu-ibu, modal ratusan juta akhirnya diutang miliaran, repot. Mending kalau tahu ya, kalau tahu kemarin-kemarin, mending 100 juta, 200 juta dinikmati. Go umroh, go gawe musola, sedekahke, ketimbang mung bablas diapusi. Sehingga mau saya sampaikan, usia kita yang sudah tidak muda ini, monggo betul-betul menjadi muhasabah kita. Bahwa dulu ya Allah, saya itu begitu susah payahnya mencari dunia. Yuk, jebul ya ngene-ngene wae. Sekarang orang itu mau bangun rumah begitu susah. Di Pajangan itu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Di tempat kami itu sekarang itu ada banyak perumahan FLPP yang RSSSS. Jadi pintunya itu cuma 2 katanya rumah FLPP ya. Pintunya itu 2. Pintu pertama masuk rumah, ya toh. Pintu kedua metu. Jadi masuk begitu membuka dikiranya kamar ora jebul wis mburi omah. Saking kecilnya. Itu harganya 166 juta. Masya Allah. 160 itu pun kalau cash. Dan kadang-kala karena tetangga itu banyak yang tukang. Itu banyak yang domelus dodo. Karena apa? Kadang seorang tekan. Kenapa? Karena memang tukangnya sudah diberikan SOP. Bangun ini kudu ngene dengan standar yang di bawah umumnya keamanan sebuah rumah. Dari campuran semennya, dari ukuran besinya, dari pondasinya. Itu gimana seirit mungkin. Saya menyampaikan Ibu rahmati Allah, ini sebuah nikmat kita sudah di usia yang sudah tidak muda ini, yang insya Allah kalau kita itu ditanya masing-masing kita, itu sudah tidak begitu mikir ke dunia. Maka mari kita betul-betul manfaatkan waktu kita untuk mikir ke akhirat. Estu.
Anak-anak sudah punya rezekinya sendiri. Putu-putu insya Allah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu rezeki terbaik untuk putu kita, untuk anak-anak kita. Udah, biar mereka mikirkan sendiri. Kita saatnya bersiap menuju ke kehidupan yang nggak bisa kita pungkiri, kehidupan yang tidak bisa kita tolak, yaitu kehidupan akhirat. Bu, anak kita bilang, ya Allah Bu, aku sangat mencintaimu Bu. Misalnya cucu kita, Mbah, I love you Mbah. Bu, bagaimana mereka mengungkapkan cintanya kayak apa? Tapi kalau kita nanti meninggal sendirian, sendirian. Rumah yang kita berikan kepada mereka nggak akan kita bisa bawa balik, bawa pulang ke akhirat nanti, tidak bisa, sudah lost. Ibaratnya mobil kita, ibaratnya bahkan perusahaan kita, tidak akan kita bisa bawa ke akhirat. Sudah selesai, sudah. Sehingga fokus kita adalah berbekal ke akhirat nanti. Apa yang harus kita lakukan ibu-ibu? Dari pagi, nah ini yang mau kita sampaikan. Dari pagi, kita sudah niatkan hari-hari kita adalah untuk berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya melek, membuka mata, itu langsung niatkan, dino iki aku korban kanggo Gusti Allah. Totalitas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua ucapan kita, semua perbuatan kita, semua kegiatan kita dari pagi sampai malam, itu pastikan adalah melahirkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes boten zamane nggih ibu-ibu sakniki kok malah sibuk, ngapunten lho niki ampun tersindir lho. Sibuk pit-pitan, sibuk tamplek, sibuk senam pripun senam. Sibuk dolan, reunian, ya Allah. Niku donya kabeh niku nggih. Ya seneng ki seneng Mas, ya kala-kala mbok kala-kala nggih. Tapi saya bilang sibuk. Sibuk artinya itu hariannya itu hanya berpikir gimana golek seneng wae. Udah bukan saatnya. Seneng-seneng ki donya kabeh. Ya. Kebahagiaan, saya sampaikan kepada saudara, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita ridho dengan takdirnya Allah. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi kebahagiaan itu bukan dengan dolan nang perang tritis, ketemu rayunan SMP, kocok-kocok SMP, SMA, apa senam joget bareng. Ini kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang menimbulkan kesedihan. Kebahagiaan yang menimbulkan kesakitan. Tapi ketemu mantan gitu. Tapi senam malah kena encok pegel awak. Akhirnya apa? Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah nerima ing pandum. Nerima takdirnya Gusti Allah. Tidak ada yang perlu kita sesali dengan rezeki yang sudah kita dapatkan pun terima, alhamdulillah. Alhamdulillah umurku panjang sampai sekarang. Alhamdulillah anakku sudah mentas kabeh. Alhamdulillah aku ijih gelem salat tekan saiki. Alhamdulillah koncoku ki wong soleh-solehah. Disyukuri semua. Maka sering kita sampaikan, bukan kurangnya rezeki, tapi kurangnya rasa syukur. Sehingga menyebabkan orang itu rasanya kurang. Bukan rezekinya yang kurang, tapi rasa syukurnya yang. Dari pagi juga kita manage waktu kita. Mulai coba ibu-ibu ketika bangun pagi itu mulai membaca zikir yang paling mudah. Zikir yang paling mudah. Karena itu adalah amalan yang paling gampang tapi pahalanya besar di hadapan Allah. Contoh zikir subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahil azim. Jangan rutinkan. Kalaulah jenengan misalnya capek, tidak bisa tahajud atau tidak bisa, minimal zikir turun. Zikir sambil tiduran tidak masalah. Karena zikir itu tidak harus dalam keadaan suci, tidak harus di masjid, tidak harus pakai jilbab.
zikir itu dalam posisi kayak apapun mendapatkan pahala. Bahkan kita sedang haid sekalipun itu kita sah atau mendapatkan pahala kalau kita mau berzikir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Pagi. Zikir yang lain yang mudah-mudah saja. Baca istighfar. Baca istighfar, niatkan. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku biar salat. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku biar tahu raposo. Astaghfirullahaladzim. Aku biar pernah makan harta yang haram. Minta maaf kepada Allah atas segala dinamika perjalanan hidup kita yang kurang baik-baik saja. Banyak istighfar. Ini contoh zikir. Zikir yang lain banyak. Kalau jenengan misalnya lancar membaca Al-Quran, maka zikir terbaik setelahnya adalah tentu membaca Al-Quran. Buka mushafnya itu. Buka mushaf. Mushaf yang kalau kita sudah seumur kita ini, mushaf yang nyaman, yang besar. Yang besar. Bahkan mata saya sendiri umur 44 tahun ini sudah tidak seperti dulu. Rasanya itu tidak dulu mushaf saya itu, saya ingat waktu di pondok itu setengahnya ini. Saya ingat betul mushaf atau Quran saya itu dulu setengahnya ini. Saya kalau ngafal kemana-mana mesti saya masukkan saku. Itu terus kemana-mana saya baca. Sekarang ya Allah, ya delok mushaf dong HP, gitu, gitu ya Allah. Ya sudah, cari mushaf yang paling nyaman. Cari mushaf yang paling nyaman. Misal kita ada mushaf yang agak sedikit mahal, nggak apa-apa beli. Kacamata, beli. Minta ke anaknya kalau misalnya punya uang. Leh, aku kok mau Quran rapati cetha saiki. Ketoke perlu diperiksake iki mataku iki. Ayo Mbah, bismillah. Periksakan bismillah. Semua yang kita keluarkan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, itu ada pahalanya. Ibaratnya kita itu cuma beli kacamata, tapi niat kita untuk membaca Al-Quran dengan lancar, ada pahalanya. Kita membaca mushaf kita yang mungkin mahal harganya, ada pahalanya. Nah, ini rutinitas pagi. Setelah zikir, karena membaca Al-Quran itu juga termasuk zikir, maka berdoa. Waktu mustajab. Ibu-ibu jenengan kalau bangun pagi itu jam berapa kira-kira? Biasanya ibu-ibu Masya Allah ya. Ada yang bangun jam 2 pagi ibu-ibu. Setengah 3 ya. Jam 3 ya. Rata-rata ibu-ibu jam 3. Berarti kira-kiranya ada 1 jaman setengah ya. Dengan menuju ke adzan subuh itu ada 1 jam setengah. Itu Masya Allah sangat cukup sekali untuk zikir, untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa. Syukur bisa tambah sholat tahajud atau qiyamul lail. Ini saya tidak mengajari ibu-ibu, jenengan insya Allah sudah istiqomah dalam hal ini, cuma menguatkan bahwa kegiatan jenengan itu adalah kegiatan terbaik dari segala kegiatan yang lain. Supaya jangan makin mantap. Oh, aku wis betul nek esok iki kudu ning. Kemudian jangan lupa berdoa karena itu adalah waktu mustajab. Waktu mustajab, waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten dongane napa ibu-ibu? Sapu jagat. Ya, itu paling gampang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang berkali-kali, Allah tidak bosan dengan doanya jenengan. Nah, apalagi niku tidak masalah. Diulang berkali-kali pun boleh, bahkan utama. Nah, boleh. Doa yang lain tentu mendoakan orang tua. Kita bisa seperti ini karena doa-doa mereka. Iya betul. Kita bisa sehat, jenengan sakit sehat karena gulu wentah. Bagaimana mereka merawat kita sejak kecil. Orang tua kita, bapak kita, ibu kita yang begitu sayang terhadap kita, doakan mereka. Mungkin mereka tidak lebih kaya daripada kita, mungkin mereka tidak lebih soleh daripada kita, tapi kita bisa seperti ini karena doa mereka,
Karena perjuangan mereka. Doakan. Doanya apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang kedua. Doa yang ketiga, ini kalau doa dari kami adalah minta husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Monggo kula jelaken. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Maknanya, ya Allah, aku mohon kepada Engkau husnul khotimah. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, ya bahasa Jawa. Ya Allah, paduka nyuwun pecahkan di husnul khotimah. Minta sama Allah. Ya. Ini yang kita harapkan. Ya. Susah payah kita beribadah, kalau kita tidak mati dalam keadaan husnul khotimah, ya musfro. Kita pengennya ending dari kesusahan kita dalam beribadah adalah sowan kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ibu-ibu, ini doa yang paling mudah saat menjelang waktu subuh. Ya, adalah doa untuk diri kita, Rabbana atina. Yang kedua adalah untuk orang tua, adalah Rabbi firli. Yang ketiga adalah minta husnul khotimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Bar niku jenengan ndonga napa-napa monggo bebas. Ndongake Pak Prabowo betul. Monggo yuk. Boleh ya, doakan para pemimpin kita. Kalau mereka keliru supaya diberikan hidayah dari Allah SWT. Itu boleh. Ya, karena apa? Indonesia ini ya akan begini-begini ya, semua karena kebijakan pemimpin. Kalau pemimpin dia satu waktu diberikan hidayah Allah sehingga memberikan kebijakan yang baik, maka kebaikannya pemimpin itu bukan hanya untuk dirinya, tapi kepada seluruh bangsanya, kepada seluruh rakyatnya. Doakan yang terbaik untuk para pemimpin. Ibu-ibu ono sing batin ora sudi, ya ampun. Tidak boleh ya. Sama pemimpin kita harus mendoakan yang terbaik supaya diberikan hidayah, diberikan ampunan dan seterusnya. Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tentu yang berikutnya adalah kita ya, melaksanakan sholat dengan sebaik mungkin. Ya, ini terakhir ya, melaksanakan sholat dengan sebaik mungkin. Karena ibadah terbaik di akhirat nanti adalah dinilai dari sholatnya. Ya, meskipun kita tidak berangkat ke masjid, misalnya jalan tidak ke masjid, maka sholatlah tepat waktu. Jangan menunda-nunda. Ya, pakai rukuh yang terbaik, pakai sajadah yang terbaik, bersihkan tempatnya, misalnya jalan kedah musola atau pojokan kamar, bersihkan, disapu, syukur dikasih minyak wangi, disemprot. Ya, kita meskipun sholat sendirian di dalam kamar harus tetap memakai pakaian terbaik, bukan hanya saat ketemu banyak orang, tapi saat kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita memakai pakaian yang terbaik dari segala pakaian yang kita miliki. Syukur saged gonta-ganti nek ono gitu. Misalnya kita punya rukuh banyak, udah gonta-ganti ya supaya ada ya mungkin semangat ya lain ya. Tapi saya nggak ngajarin jenengan bahas rukuh sing kadang dulu ya. Nah, rukuh yang mau setunggal nggih bismillah, rukuh meskipun satu ya dicuci, ya disetrika. Boleh nggak dikasih minyak wangi? Boleh nggih. Kalau di dalam rumah boleh saja. Moga ibu-ibu yang dirahmati Allah, semangat kita setelah kurban ini jangan ikut tersembelih. Yang tersembelih hanya hewan kurban saja. Tapi semangat kita harus tetap menyala, harus tetap semangat, dan kita beristiqomah melakukan kebaikan-kebaikan, karena sebaik-baik amal adalah yang kontinu meskipun sedikit. Demikian ibu-ibu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan.
dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi umur kita, Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Saya ini pertanyaannya yang gampang-gampang aja. Dua gelarnya Nabi Ibrahim, enggak Bu? Dan apa namanya bahasa Arabnya? Abul Anbiya. Oke, betul. Oke, pakai enggak. Ya. Kemudian 3 pelajaran ibadah kurban. 3 pelajaran dari ibadah kurban. Monggo Bu. 1, kesabaran. 2, berkurban ya berarti nggih. Ya, menyembelih berkurban. 2, 3, pendidikan terbaik untuk anak dari orang tua nggih, betul nggih. 2 nggih. Kemudian yang pertama kali datang sinten? Ayo, yang pertama kali datang. Jiran Bu. Bunga jiran pertama. Oh nggih, nggih. Ibu nggih berarti nggih. Jam pinten mau Bu iki? Gangsal seprapat. Oh nggih, masyaallah nggih. Asal hadiah nggih Bu nggih saking Mbak Tina. Matur suwun, mugi-mugi sehat sedanten nggih ibu-ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.